Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya, dalam keadaan sehat, kemudian sukses selalu usahanya. Bertemu dengan saya, Neti Hera. Sebelumnya kita udah via phone ya, via voice note dan di WhatsApp ya, udah saya sampaikan teori. Sebelumnya karena ini pertama kita ketemu, saya ulang lagi untuk memperkenalkan diri. Nama saya Neti Hera. Saya tinggal di Bogor dan tugas keseharian saya ada di Dinas Kominfo. Baik, kita langsung nanti ke lanjutan ya materi kemarin. Kalau misalnya sebelumnya saya udah bahas tentang fundamental WhatsApp, nah sekarang kita coba untuk mempraktekkan untuk mengenal lebih lanjut tentang WhatsApp marketing. Untuk penggunaan WhatsApp marketing, ini baseline-nya penggunanya adalah semuanya di WhatsApp. Ya, jadi platform yang kita gunakan adalah WhatsApp. Nah, di sini perlu kita mengenal WhatsApp yang nanti akan kita gunakan. Ada dua aplikasi WhatsApp yang dua-duanya bisa kita gunakan. Kita gunakan salah satu atau keduanya juga boleh, ya. Yang pertama adalah WhatsApp Messenger. Saya coba share, ya. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp Business. Nah, kita bisa memilih, ya. Bisa memilih di antara keduanya. Kalau misalnya yang di HP-nya hanya memiliki satu nomor, ya berarti bisa menginstal hanya satu. Ya, tapi kalau misalnya di HP-nya support dual number atau dua nomor, maka bisa kita install yang satu lagi, ya, yaitu WhatsApp Bisnis, ya. Nah, kedua aplikasi ini sama seperti biasa, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ya rekan-rekan semuanya udah biasa menginstalnya di Play Store. Ini adalah aplikasi bawaan yang kita installnya di Play Store ya. Ya tinggal kita klik Play Store. Ya seperti sebelumnya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak udah menginstal WhatsApp, kita tinggal mengetikkan WhatsApp nih, WhatsApp Business ya. Kalau WhatsApp Business berarti lambangnya itu ada lambang WhatsApp tapi ada huruf B-nya. Nah, ini karena saya udah menginstal ya tinggal saya update ya. Tapi kalau yang belum berarti di sini nanti pilihannya install. Oke, setelah kita install nanti akan muncul di HP kita ya seperti di layar HP saya ya di bagian bawah. Ini ada satu WhatsApp Messenger yang sebelah kiri dan di sebelah kanannya ada WhatsApp Business. Kalau untuk WhatsApp Messenger mungkin secara umum dia memiliki fasilitas yang dimiliki oleh WhatsApp Business ya. Tetapi nanti ada spesifikasi yang hanya dimiliki fasilitas itu oleh WhatsApp Business saja. Kita bedah di WhatsApp Business ya. Nah, kalau penampakan WhatsApp Business setelah diinstal seperti ini. Saya kenalkan terlebih dahulu mungkin fitur-fiturnya sedikit ya yang nanti akan kita gunakan untuk optimasi di dalam bisnis kita. Yang pertama ada chat kalau yang di atas ya. Kemudian ada status. Nah, ini nanti status akan kita gunakan maksimal ya. Status ini bisa kita gunakan untuk hard selling ya atau penjualan secara terang-terangan ya. Ini statusnya berlaku 1 kali 24 jam ya. Nanti akan berubah kalau misalnya udah kita nggak perbarui ya statusnya hilang gitu. Nah, ini bisa kita gunakan karena ini adalah di wallet kita atau di WhatsApp kita ya. Jadi ini bisa kita terus-terusan nanti maksimalkan untuk hard selling. Kemudian
Saya mengajak terlebih dahulu untuk mengenal fiturnya, ya. Kita lihat dulu fitur bisnis yang ada di WhatsApp, ya. Nah, ketika kita klik fitur bisnis, di sini fitur bisnis ini hanya dimiliki oleh WhatsApp Messenger, WhatsApp bisnis, nggak dimiliki oleh WhatsApp Messenger. Ada profil bisnis di sini, ya. Kalau kemarin ada yang nanya gimana membuatnya, ini bisa dibuat di profil bisnis. Profil bisnis ini adalah untuk pengelolaan alamat, ya, alamat bisnis, jam kerja, kemudian ada situs yang bisa kita share gitu ya, agar calon customer kita bisa tertarik. Kalau diklik, nah seperti ini, ya. Pertama nama kita, ini foto ya. Foto ini boleh ditampakkan foto bisnisnya atau foto kita yang bersangkutan. Itu pilihan saja ya. Kemudian kita klik di sini bisnis, kategori bisnis kita. Kategorisasinya apa nih? Ini yang ada di sini bisa dipilih ya. Kalau misalnya kita mau layanan otomotif, karena misalnya kita fokus ya nanti untuk memasarkan produk-produk otomotif ya, seperti pembersih bahan bakar, penghemat bahan bakar itu boleh. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mau fokusnya di situ, dipilih layanan otomotif, ya ada pakaian, seni, hiburan. Nah kemudian yang kedua misalnya kita mau pilih kecantikan, kosmetik dan perawatan diri. Jika fokus di sini untuk teman-teman semua yang memilih niche-nya ya atau pasar ceruknya itu di kecantikan, misalnya kita mau fokusnya di LVN gitu ya, produk LVN, berarti bisa memilih ini nih untuk jadi kategori bisnisnya. Ya, bisa juga pilihan yang lain kita coba. Oh ya ada satu nih, medis dan kesehatan. Medis dan kesehatan itu juga bisa kita pakai jika ya teman-teman mau fokus memilih untuk produk-produk kesehatan ya seperti yang ditawarkan, ada produk herbal dan lain-lain ya di bisnis ini, itu boleh dipilih. Tapi jika tidak ada yang kita inginkan dari hal-hal ini tapi kita mau mengambil hal yang lebih umum, kita bisa memilih bisnis lain. Oke, kita klik bisnis lain. Setelah itu kita simpan. Nah, kemudian di sini ada deskripsi dari bisnis kita ya. Kita bisa menuliskan deskripsi dan ini cukup lumayan panjang ya, karakternya ada 499 karakter yang bisa kita tulis. Boleh panjang-panjang kita tulis ya. Oke, ini sebagai sampel aja saya tulis misalnya bisnis berkah. Terus no riba misalnya. Atau yang lain mau ditambahkan ya, ini karena ini hanya sebagai sampel, saya cukupkan, kita simpan. Maka dia nanti akan muncul apa yang kita tuliskan, dan ini enaknya bisa berulang ya teman-teman, bisa kita ganti ya, kita ganti setiap saat. Misalnya besoknya kita mau brandingnya di kecantikan ya, kita tulis tentang kecantikan, tentang produk kecantikan. Misalnya minggu depannya mau ke spesifikasi ke pertanian, boleh kita tulis pertanian gitu. Oke. Nah, kemudian di sini alamat bisnis ya. Alamat bisnis kita ini bisa setel lokasi peta ya. Lokasi peta sesuai dengan alamat kita. Kita klikkan di sini alamat bisnis, kita ketikkan alamat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nanti disesuaikan dengan lokasi peta yang ada. Nah, setelah nanti udah disesuaikan ya titik petanya, maka kita bisa simpan. Nah, seperti ini nanti muncul ya setelah kita ketik alamat lengkap ya, alamat lengkap nanti ditulis di atas, kemudian disetel ya. Maka dia nanti akan peta itu akan menunjuk kepada alamat atau map kita. Setelah selesai nanti disimpan. Oke, ini saya lewatkan ya, saya simpan. Nah, kemudian di sini ada hari-hari jadwal jam kerja kita ya. Karena kita yang membutuhkan orang agar trust ya, kepercaya pada kita buatnya jadwalnya ya bisa dengan jadwal yang real ya, seperti halnya misalnya jam kerja. Saya tidak menyarankan misalnya teman-teman membuat jadwal itu misalnya sesuai harus dengan janji gitu, harus dengan janji gitu ya, harus dengan janjian, itu nggak bagus ya. Jadi memang kalau misalnya kita nggak mau menulisnya 24 jam,
bahwa kita bisa melayani di jam kerja kita, kita bisa membuatnya itu sampai memang kita biasa standby menggunakan HP ya, kayak misalnya jam 8 kalau saya setting sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, tapi di sini jadi orang tuh ngelihat dengan jam kerja ini, oh orang ini masih ini kok masih available bisa dihubungin gitu ya. Oke. Setelah kita setting, di settingnya di sini ya, kita aktifkan atau enggak. Kalau misalnya kita nonaktifkan berarti ini tutup ya artinya ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau hari Minggu orang mau hubungi kita ya udah berarti ditutup. Ya, kita geser itu berarti tutup. Oke, kita simpan setelah itu. Nah, kemudian di sini ada alamat email ya. Oke, kita bisa masukkan alamat email. Kemudian di sini ada web. Nah, web di sini bisa kita ngambil link ya, link replika kita, atau kita langsung bisa buatkan WhatsApp landing. Nah, ini seperti yang saya buat di sini ya, udah saya bit.ly-kan. Ini sebenarnya nomor HP saya. Jadi kalau misalnya orang ngeklik, dia udah langsung terhubung dengan HP saya ya. Nah, kalau misalnya kita mau naruh alamat web ya boleh, tapi lebih enak memang langsung landing di WhatsApp. Nanti kita buatkan link seperti ini dulu ya. Nah, kemudian di sini kelebihan lagi dari WhatsApp bisnis, kita punya kesempatan untuk pengelolaan produk ya dengan adanya katalog. Jadi kita bisa menambahkan menambahkan item-item yang kita jual ya. Misalnya dengan tambah item, kita kliknya tambah item baru ya teman-teman. Tambah item misalnya produk apa, kita tulis misalnya slow release misalnya ya. Oke. Pupuk slow. Ini suka typo dia. Slow. Oke. Pupuk slow release misalnya namanya. Harganya misalnya disarankan harga yang kita buat misalnya harganya 250.000. Kemudian deskripsinya kita kasih deskripsi ya. Boleh kita panjangkan, kita habiskan aja deskripsinya agar bisa jelas ya. Pupuk misalnya pupuk ajaib bla 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 ya. Pupuk ajaib. Nah, misalnya kita tambahkan lagi masing-masing ya, silakan. Bisa dihabiskan deskripsinya berapa banyak karakter yang dibolehkan di sini. Oke. Udah, setelah itu kita simpan. Tidak dapat menyimpan, periksa info yang telah Anda berikan dan coba lagi. Oke. Ini kok 2.500.000. Tambah gambarnya ya. Di sini juga lebih enak nih. Jadi bisa muncul gambarnya. Ya, gambar pupuknya. Sebentar nih karena file saya penuh. Saya cari dulu. Oke. Nah, seperti itu ya. Udah muncul gambar. Oke. Kemudian bisa kita simpan ya. Kalau misalnya udah selesai, kita simpan. Kemudian kita bisa tambah lagi itemnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi nanti kalau udah ditambahkan nanti akan muncul di katalog kita ya. Oke, itu untuk pengelolaan katalog. Kemudian juga ini bisa disinkronkan, ditambahkan akun Facebook dan Instagram kita. Jika teman-teman juga menggunakan dua platform ini, yaitu Facebook dan Instagram, nanti bisa dihubungkan dengan akunnya. Jadi nanti akan muncul akunnya di sini, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada info dan nomor telepon. Info saya bisa isi seperti ini, ya. Atau misalnya teman-teman mau ngisi misalnya mitra atau agen misalnya Bogor atau misalnya ya mitra PTBS wilayah mana gitu itu boleh ya keterangan
sebagai info. Kemudian nomor HP di bawah, itu secara otomatis ya, kalau yang di bawah ini. Oke, itu mungkin fitur bisnis yang dimiliki oleh WhatsApp Bisnis yang bisa dimaksimalkan ya, sehingga nanti kita bisa optimal. Nah, kemudian di dalam WhatsApp Bisnis ini juga memiliki fasilitas ya. Fiturnya adalah grup baru. Kayak kita punya grup nih. Ya, kita misalnya mau bikin grup baru, kita tinggal milih ya. Misalnya nanti memang grup ini kita butuhkan ya kalau untuk optimasi di WhatsApp ya. Grup barunya adalah untuk sebagai kolam uang kita ya, kolam uang yang kita ajak orang-orang itu masuk ya, masuk ke dalam grup ini. Nah, kalau di grup memang minimal kita menambahkan 1 orang kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kita tambahkan 1. Nah, misalnya 1 orang bisa awalnya misalnya kita nambahin aja nomor-nomor kita sendiri sebelum nanti kita ngajak orang lain. Kita ketikkan misalnya subjek grup ini apa, ini nanti akan menjadi judul ya, menjadi judul dari grup tersebut. Misalnya sukses oke. Oke, setelah kita kasih nama, otomatis udah menjadi grup ya. Nah, itu judulnya muncul di depan. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke sini, kita cari tadi, nah ini udah muncul ya di sini ya teman-teman ya, dia ada di nomor 3, nomor 4. Nah, grupnya ini nanti tinggal kita ubah ya, kasih gambarnya biar lebih bagus. Misalnya ya saya pilih sembarangan aja ya. Coba. Ya oke lah, saya pilih yang ini. Nah, dia udah berubah ya. Jadi ada ada gambarnya. Nah, seperti itu. Kemudian grup udah ada. Nah, tinggal nanti grup ini kita akan jadikan kolam ya. Kolam uang bagi WhatsApp marketing kita. Terus selanjutnya saya kasih tahu lagi fitur siaran ya. Siaran yang kemarin yang udah saya bahas yaitu broadcast ya. Broadcast atau siaran ini bisa sampai ya kepada orang yang kita kasih broadcast jika dia juga udah menyimpan nomor kita ya teman-teman. Jadi kalau seseorang belum menyimpan nomor kita, belum saling save, dia nggak akan nerima walaupun misalnya kita masukkan nomor-nomor yang ada di HP kita ini ya. Nah, untuk tata penomoran saya biasanya ketika udah ada orang yang minat, saya tulis di depannya itu CM misalnya. CM itu calmit gitu ya. Ini memudahkan nanti saya untuk mengelompokkan untuk di BC. Nah, kita masukkan nih misalnya, saya masukkan ya untuk BC saya mau buat BC baru nih. Ya. Nah, yang CM-CM ini adalah udah jelas orang yang udah pernah mengontak saya, bertanya gitu atau merespon broadcast atau blasting yang saya lakukan. Nah, misalnya cukup ya, saya ada 10, saya masukkan orangnya, saya klik. Nah, di sini ada penerima 10. Kemudian kita untuk BC atau broadcast ini maksimalnya orang yang menerima itu 256 ya. 256 kontak. Jadi kalau udah lebih nanti kita harus membuat pesan siaran yang lain ya. Oke, nah ini tinggal kita edit nanti daftarnya ini dengan namanya misalnya BC, misal saya tulis di sini
Ini agar memudahkan kita ya teman-teman. Isi pakai misalnya pakai 1 ya. Berarti nanti kalau udah lebih dari 256 jadi 2 gitu ya. Itu berurut begitu boleh. Oke, seperti itu udah jadi. Udah terlihat ya perubahan judulnya, bisa dilihat di layar. Saya menulisnya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lagi fasilitasnya. Kemudian siaran baru label, nggak terlalu penting. Nah, perangkat tertaut. Ya, perangkat tertaut ini kalau misalnya teman-teman mau menautkan WhatsApp-nya dengan WhatsWeb namanya. WhatsWeb itu adalah WhatsApp web yang bisa kita akses di whatsappweb.com kalau nggak salah ya. Nah, ini ditautkan perangkatnya. Apa kepentingannya bagi kita dari sisi WhatsApp marketing dengan penautan perangkat? Ini gunanya nanti kita bisa mensinkronkan ya WhatsApp kita dan kita bisa akses di laptop atau komputer itu. Jadi mudah tuh kita bisa menjawab atau melakukan chat ya, chat dengan orang lain tidak hanya di HP, tapi bisa juga di dua ya jadinya di komputer atau di laptop. Nah ini juga kalau saya sih memang menggunakan biasanya penautan perangkat ini ya, ditautkan. Nanti ada ada QR-nya gitu ya, yang nanti kita scan dulu, kita scan, nanti akan tertaut gitu. Ya, saya coba dulu cek. WhatsApp webnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk kepentingannya ya penautan perangkat ini, oke, mau di-share juga dari sana. Ibu selesaikan dulu ya. Gitu. Oke, saya bentar beralih dulu ke laptop ya. Ke laptop saya biar tergambar sama bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Mana ya? Oh ini. Oke. Kita coba ke laptop ya. Jadi di websitenya WhatsApp itu memiliki fasilitas juga ya yang namanya webwhatsapp.com. Udah sharing? Nah ini udah kita sharing. Jadi ketika kita hubungkan ya, mungkin terlihat bagi teman-teman ya, di web WhatsApp ini kita hubungkan, nanti dia sedang memanggil ya, memuat chat. Ini hubungkan HP dia ini. Ini kayaknya yang HP yang satu lagi nih, yang banyak ini ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita keluar dulu biar terlihat ya. Ini diturunin aja nih. Kita lakukan scan. Oke, kita scan dulu. Kita keluar dulu ya. Baru nanti kita ulangi. Nah, tujuannya saya ceritakan dulu ke teman-teman. Ketika kita udah terhubung dengan webnya, ya WhatsApp ini, maka banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan, ya. Jadi kita bisa sambil ngetik gitu, sambil membuat copywriting, kemudian setelah selesai, kan nggak repot tuh, karena copywriting kita susunnya di laptop,
ya. Nah, kalau udah selesai udah bisa kita langsung kirim gitu, ya. Kemudian apa? Setelah itu di WhatsApp web ini ya biasanya saya juga menggunakan WhatsApp ini untuk grabbing kontak ya, melakukan grab kontak, mengambil kontak-kontak yang udah ada di HP saya ya. Ini juga dimiliki oleh WhatsApp web. Jadi kalau bagi yang belum punya fasilitas aplikasi yang handal yang bisa digunakan, gimana ya kita mau ngambil kontak-kontak yang ada di di grup-grup yang udah kita join di dalam WhatsApp kita, kan akan susah ya, akan susah kalau satu persatu harus kita simpan. Nah, maka di sini kita bisa menyimpannya di komputer, tidak di di HP kita gitu, ya, dengan menggunakan perantara WhatsApp. Oke, ini lagi muter. Nah, seperti ini teman-teman, bisa saya geser ya. Oke, saya kecil ini. Nah, dia punya barcode ya, barcode yang di samping kanan. Ini nanti kita hubungkan dengan HP mana yang ada WhatsApp-nya yang mau kita hubungkan gitu dengan webnya, ya. Oke, misalnya saya hubungkan dulu ya. Nah, ini di scan ya. Di WhatsApp kita ini ada tautan ya, tautan di bagian atas. Nah, saya scan dulu. Neng, ini di stop share dulu ya. Ibu ke sini dulu. Oke. Nah, saya perlihatkan di sini ya, yang tadi teman-teman, perangkat tertaut. Kalau untuk perangkat tertaut, ya, ini ada pilihan untuk pilihan untuk ditautkan. Oke, mana nih? Nah, WhatsApp tadi mana? Oke. Ini ya teman-teman, saya tautkan dengan melakukan scan, dipindai QR-nya. Maka nanti dia akan mengenali WhatsApp saya. Oke. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Prosesnya untuk masuk memang nanti tergantung dari banyaknya muatan yang ada di WhatsApp kita ya. Jadi kalau di WhatsApp kita kadang sedang penuh dan juga tergantung dari koneksi internet ya, itu ngaruh. Oke, itu. Nah, ini karena ada beberapa yang udah tertaut ya, yang saya tautkan nomor ini, maka dia minta diisi, misalnya Adit penjualan, ya. Ini untuk membantu pengelolaan perangkat tertaut, ya. Nanti bisa diikuti saja, dan ini nanti akan terhubung, ya. WhatsApp kita yang di HP akan terhubung dengan WhatsApp kita yang ada di laptop. Oke, mungkin itu. Terus kita lanjut lagi. Kondisi. Nah, sebentar. Oke, udah selesai secara ininya yang kaitannya dengan kepentingan bisnis kita ya. Jadi kalau yang lain nanti bisa dibuat sendiri atau dipahami sendiri ya. Jadi di setelan ini ada beberapa yang bisa kita pahami. Ya salah satunya kayak misalnya penyimpanan dan data ya. Penyimpanan dan data misalnya kita kalau di bisnis itu nanti akan sangat banyak ya, sangat banyak menerima gambar-gambar atau video-video yang di-share. Maka untuk mengurangi
biar HP kita nggak cepat penuh, ini semuanya bisa kita pilih ya teman-teman. Jadi jangan dipilih yang otomatis, jadi kita setting ya, kita setting misalnya saat menggunakan data seluler apa yang akan di-download ya. Nah, kalau saya kosongin aja semuanya. Nanti saya ngedownloadnya sesuai dengan keinginan saya aja. Oke. Saat terhubung dengan WiFi, kita apa yang mau kita download gitu kan, itu semuanya dikosong-kosongkan kalau misalnya teman-teman nggak mau langsung penuh ya ininya ya, memori di HP-nya, khususnya yang memiliki HP yang storage-nya terbatas. Oke teman-teman, nah sekarang saya ingin mengajarkan untuk pembuatan nomor WhatsApp kita ya, dengan setting langsung mengontak kita ya ketika nanti ada yang berminat dengan blasting atau dengan sharing atau dengan BC ya broadcast kita agar terhubung nanti dengan kita ya. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya saya kasih link di Bitly ya. Ini ketika diklik ini orang langsung menghubungi saya dengan standar kata-kata yang saya susun ya. Misalnya ketika ada seseorang yang mengklik, dia udah langsung memperkenalkan dirinya, kemudian meminta untuk diberikan informasi gitu ya, meminta informasi tentang bisnis kita. Oke, saya coba mengajari teman-teman untuk apa membuat WA Wizard ya, namanya WA Wizard yang kita bisa setting. Sebentar saya beralih dulu ke laptop saya ya. Bentar. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Saya pindah ke perangkat laptop ya, WA Wizard. Bentar, kita akses dulu ya. Gimana nih? Guys, gimana? Masuk. Nah, WA Wizard bisa di browsing kalau misalnya teman-teman mau mencari WA Wizard itu apa sih ini WA Wizard. Ya. Linknya yang paling atas ya. Ini namanya link generator namanya. Kita membuat link WhatsApp untuk auto order. Ya. Jadi orang bisa langsung auto order. Kalau misalnya nggak ada link generator, itu orang mengunjungi kita, kontak kita masih kosong standarnya, ya chatnya masih kosong. Tapi kalau ini udah otomatis nanti sesuai dengan yang kita buat. Dan ini bisa kita daftarkan semua nomor-nomor kita yang nanti akan kita gunakan untuk bisnis. Nah, ketika kita akses di WA Wizard ID ini munculnya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa nangkap bahwa yang dimaksudkan dengan WA Wizard adalah nanti ada isi pesan WhatsApp auto order yang dia udah otomatis langsung akan muncul ketika orang mengklik link tersebut. Oke, misalnya saya isikan di nomor WhatsApp saya, ya. Saya gunakan yang nomor yang biasa saya gunakan, ya ini boleh. Oke. Nah, kemudian isi pesan kita bisa setting nih teman-teman. Misalnya, halo Kak, atau halo admin. Ya, terus perkenalkan saya. Ya, terus di bawahnya nama, asal, nama _2, asal. Ini ke bawah lagi. Nah, ini bisa di setting sendiri-sendiri ya, apa yang ingin kita munculkan. Misalnya kita munculkan, saya berminat untuk mengikuti
bisnis PTBS. Terus koma, mohon informasi dan bimbingannya. Nah, oke. Di titik dulu. Titik. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat ketika nanti orang mengklik nomor saya, ya setelah saya buatkan link generator ini, maka yang muncul adalah pesan yang di samping masuk ke dalam WhatsApp saya secara otomatis. Ya. Nah, ini memberikan kemudahan bagi kita. Ya. Misalnya nanti kita langsung mengenalkan, halo admin, perkenalkan saya. Atau misalnya saya mendapatkan perkenalkan saya mendapat info dari, nah misalnya ya, yang mau kita dari TikTok misalnya. Kalau misalnya kita mau pasang di TikTok, kita alternatif aja ya, ini boleh. Ya. Nah, kalau misalnya nggak mau dari TikTok, berarti kita menandai ini tuh dapatnya dari broadcast kita loh. Jadi yang tadi ya kita hapus TikToknya. Berarti kalau dia nggak dari TikTok, dari mana? Ya udah langsung begini aja misalnya. Berminat untuk mengikuti. Ini berarti dari broadcast yang kita lakukan atau blasting yang kita lakukan. Oke, sekarang kita klik ke bawah ini. Nah, di sini ada fasilitas generate link. Ya, ketika di generate link ini nanti nomor kita nggak muncul. Hasilnya seperti ini nih ya teman-teman. Saya nomor WhatsApp saya udah bisa diklik ya dengan link seperti web ini https://wa.wizard.id dengan link di belakangnya yaitu 3C90B5. Nah, kita bisa copy link di sini. Ini copy link. Kita buka dulu. Oke, dimasukkan di notepad ya. Ini makanya saya bilang ke teman-teman, kenapa bekerjanya itu walaupun kita menggunakan WhatsApp lebih apa ya, lebih nyantai atau lebih enak juga ketika kita bekerja dibantu sama laptop yang seperti ini. Misalnya kita mau salin, mana nih kita salin, udah tadi udah dipas lagi. Nah, bukan oh, belum kita copy link, udah di copy masuk ke notepad kita ya. Nah, oke, ini kita bisa kasih keterangan seperti ini teman-teman. Oke, sebentar. Ini tapi masih apa jaringan? Di sebentar ya, ini layarnya nggak bergerak.
Oke, teman-teman, kita copy. Setelah kita copy, kita pindah ke notepad ya. Ini hasilnya seperti ini. Kita kasih nama dulu ya. PA generator. Untuk nomor apa nih? Nomor yang tadi misalnya ya, kita masukkan 08 sekian misalnya ya. Ini nanti nomornya teman-teman sendiri ditulis di sini. Ini linknya ya. Linknya kita kasih di sini tulisan perkenalan. Ya. Perkenalan pertama. Satu. Dan perkenalan, balas chat. Biar ingat ya. Nah, ini nanti jangan dibuang karena akan dipakai untuk seterusnya. Nah, oke. Bisa dilihat ya, bahwa linknya ini linknya di wizard ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kalau kita share seperti ini tuh nggak catchy gitu, nggak menarik. Nah, maka sebenarnya kita bisa membuatnya lebih menarik, yang orang itu jadi pengen tahunya lebih banyak. Kalau kayak gini tuh ketahuan sebenarnya, oh dia diwizardkan gitu. Ya kalau bagi orang yang udah biasa ya. Kalau misalnya kita mau lebih catchy, membuat orang tertarik, itu di Bitly namanya. Ya, kita gunakan Bitly. Tadi udah sebut Bitly. Nah, Bitly ini adalah shortener, penyingkat, ya, yang dia menyingkat atau membuat suatu link itu lebih menarik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang lebih tertarik dibandingkan dengan pertama hanya hubungi misalnya ya, hubungi nomor kita, nomor 0 sekian 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 sekian. Nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Kan ketika ini harus di-copy ya, copy sendiri, diketik lagi sama konsumen atau calon customer kita, itu nggak tertarik. Orang, udah milih, abai. Udah diabain aja. Nah, kemudian yang kedua, kayak tadi, ya, diwizardkan dulu. Jadi ternyata dia nggak perlu ngetik lagi nomor HP kita, tinggal diklik aja, ya. Tinggal diklik nomor linknya kita tadi, ya, linknya kita diklik, udah langsung masuk ke nomor HP kita, ya. Tapi dengan apa istilahnya tampak hanya masih wizard seperti ini, ya, WA wizard dengan kode seperti ini, juga orang suka nggak tertarik. Nah, gimana dia bisa tertarik? Kita bitly-kan dulu, ya. Untuk Bitly, ini teman-teman ngakses di aplikasi bitly.com, ya. Ini bisa tampak di layar tuh ada app bitly.com. Nah, ini untuk menyingkat atau membuat catchy suatu link, ya. Oke nih, kita buat. Nah, ini dipilih link, ya. Link icon ini, ya. Icon ini kita bisa klik. Pilih salah. Oke, boleh juga create new, ya. Buat baru link. Nah, oke. Nah, dibuat create new, kita pilih link. Oke. Ini bisa kita turunkan ini. Ini bisa kita. Oke. Nah, kita nah, ini destination, ada pilihan pertama ya teman-teman, untuk membuat Bitly, itu di kliknya di destination, itu kita copy yang tadi, ya, copy link yang akan kita ganti, ya, kita pastekan di sini. Nah, udah di copy, dipaste ya di sini ya. Kan ini tadi nomor saya nih, nomor WA saya. Nah, kemudian title-nya misalnya kita kasih di sini. Misalnya saya mau tulisnya biar tahu, oh ini jawaban blasting pertama misalnya.
tim. Satu. Oke. Nah, di sini di shop link-nya udah muncul Bitly. Customnya kita mau bikin custom apa? Ya. Custom misalnya nanti muncul Bitly, kita tulis di sini yang menarik orang. Misalnya orang itu butuh lowongan kerja, kita tulis lowongan kerja 2023. Oke, kita coba create di sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya muncul tanda merah, ya tulisan merah di sini, tulisannya gini, this exact link already exists and cannot be duplicated. Check the links, domain, or backup. Artinya, itu tuh udah dipakai orang, Bitly ini udah dipakai orang nama ini, jadi kita ya menggantinya dengan yang lain. Ya, kalau peraturan untuk di Bitly ini huruf besar dengan huruf kecil itu berbeda. Jadi walaupun dengan kata-kata yang sama, lowongan kerja kita bisa gantikan lowongannya dengan L, misalnya L besar. Apakah dia mau? Nah, kita coba lagi. Oke, dia masih gagal karena udah dipakai. Oke, coba kita lowongan kerja kita besarkan jadi kapital, ya. Kita create. Nah, berulang seperti itu teman-teman sampai nanti kita mendapatkan link yang catchy, ya, yang bagus, yang menarik orang. Nah, oke, kalau misalnya udah lolos, kita contoh ya. Nanti tergantung teman-teman. Linknya sedang diproses. Oke, nah ini muncul Bitly lowongan kerja tahun 2023. Nah, setelah itu nanti bisa kita edit, bisa kita copy, ya. Ambil dulu. Mana? Ini akan kita kopikan, ya. Dalam sehari kita bisa membuat 50 link, ya, link Bitly. Ini biasanya muncul. Ini teman-teman muncul. Ini biasanya kalau diklik langsung muncul. Ini kalau saya mungkin ada masalah. Saya coba dari edit, ya. Nah, oke, ini bisa diedit. Saya ngambil dari sini aja, dari kanan. Ya, ini Bitly lowongan kerja tahun 2023. Ya, ini link saya. Kita bisa copy di sini nih, di atas muncul, ya teman-teman. Oke. Nah, setelah kita copy, kita masukkan lagi nanti ke dalam akun
chat kita. Ya, ini yang aslinya. Kalau yang udah kita buat menarik, ya menurut kita menarik, ini nanti teman-teman relatif ya. Kalau sesuai dengan masing-masing aja yang menariknya kira-kira apa. Dan ini kalau saya sih melihat juga dari riset biasanya, riset keyword. Keyword itu lebih banyak di internet itu orang tuh butuh apa. Misalnya butuh lowongan kerja, butuh peluang usaha gitu. Ini bisa kita pakai. Jadi link yang pertama WA Wizard ini sama dengan link Big3 ini. Dua-duanya akan mengarah kepada nomor WhatsApp kita. Begitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya diklik Bit3 lowongan kerja tahun 2023 dengan WA Wizard ID ya 3C 90B5 itu sama. Nah, menurut teman-teman pastinya yang mana nih yang tertarik ya, yang lebih menarik lah gitu, yang lebih menarik dari calon customer kita. Tentunya yang nomor 2. Nah, inilah yang nanti kita bisa pasang di web kita pasang di media sosial kita. Ketika nanti ada promo ya, ada promo, kita mau menawarkan penawaran bisnis, kan biasanya CTA atau call to action-nya kita mengajak orang itu untuk melakukan sesuatu adalah kita arahkan kepada mengontak kita di nomor WhatsApp kita. Tidak diberikan langsung nomor kita secara terbuka ya dengan nomor 0 sekian 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 tadi, enggak, tetapi dengan link Bit3 ini. Salah satunya tadi ya yang kita gunakan seperti yang saya gunakan di WhatsApp saya, yaitu saya menggunakan link Bit3 yang sudah dibuat. Nah, mungkin saya sempatnya seperti itu ya teman-teman untuk saat ini baru sempat untuk mengajari tentang pengenalan fitur yang untuk bisnis, kemudian yang tadi kita membuat terlebih dahulu WA generator yang nanti akan kita gunakan ya untuk menyapa atau menawarkan produk atau jasa kita ya, atau menawarkan bisnis kita kepada calon customer ya, baik itu nanti di media sosial yang kita aktif di dalamnya maupun langsung via WhatsApp. Saya akhiri dulu mungkin sampai di sini untuk materi awalnya ya. Yang udah praktek silakan, karena ini udah saya contohkan. Nanti di grup bisa komen, bisa bertanya di mana kesulitannya, nanti saya bantu jawab ya. Mungkin malam udah agak nyampai, saya bisa jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya. Kita undur dulu.